Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kurban memiliki satu tujuan yang penting, yaitu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mencurahkan nikmat kepadamu ya Muhammad begitu banyak. Maka kemudian Allah perintahkan fashalli, maka salatlah li rabbika, kehadirat Tuhanmu, wanhar, dan kemudian berkurbanlah. Ibadah kurban memiliki makna yang dalam. Sebagaimana kita pahami bahwa pensyariatannya melalui nabi yang istimewa, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu berat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebagai seorang manusia yang lama tidak memiliki keturunan. Tapi ketika kemudian Allah berikan keturunan, putra tercinta Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ujian yang berat bagi seorang ayah yang mendambakan keturunan. Ketika diberikan Allah keturunan, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Bayangkan ujian yang sangat berat. Tapi begitu spesialnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah itu kemudian dilaksanakannya. Dan kemudian kita saksikan jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam, putra tercinta beliau, yang kemudian, silahkan wahai ayahku, karena itu perintah Tuhanku, dan engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Tidak menolak, tapi bersedia untuk disembelih. Ujian yang berat buat ayah dan anaknya. Tapi ketika perintah itu dilaksanakan, kemudian Allah ganti sosok Nabi Ismail yang mulia ini menjadi seekor kambing kibas yang besar, yang kemudian saat ini perintah kurban itu menghinggapi kita semuanya, diperintahkan kepada Allah, kepada kita semuanya, untuk menyembelih seekor kambing, atau bisa juga seekor sapi atau kerbau. Artinya apa? Kita melihat bahwa dalam ibadah kurban ada ujian. Ujian manusia yang kemudian diuji apakah dia taat kepada Tuhannya atau tidak. Nah, kita ujiannya tidak seberat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita hanya mau atau tidak untuk menyisihkan sebagian kecil harta yang kita miliki untuk membeli hewan kurban. Dan ingatlah ketika kemudian kita mau untuk mentaati Allah dengan berkurban, menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli hewan kurban dan kemudian membagikannya, maka Allah akan mencurahkan nikmatnya kepada kita, tambahan terus nikmatnya kepada kita, karena kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan harta kita. Tentunya harapannya ketika kita kemudian taat kepada Allah, Allah akan mencurahkan keberkahan, kebaikan, dan tentunya balasan terbaik dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya termotivasi untuk menunaikan ibadah kurban, karena ibadah kurban hanya 1 tahun sekali. Mudah-mudahan kita semuanya tergerak dan tentunya Allah memberikan kemudahan jalan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah kurban. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.